Ya, saat ini kita mengunjungi sebuah sungai yang diduga penuh dengan tinggalan-tinggalan leluhur kita ya. Jadi bagaimana kemudian peradaban tidak terlepas dari sungai-sungai dan batu-batu yang cukup indah ini ya. Kemudian sungai itu menjadi kebutuhan akan sehari-hari untuk minum, memberi minum binatang, irigasi, mandi ya, dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan peradaban-peradaban besar di dunia muncul di pinggiran sungai seperti lembah sungai Nil, lembah sungai Eufrat, sungai Tigris, lembah sungai Kuning, Huangho ya, maupun kemudian lembah sungai Mekong di Asia Tenggara. Bahkan peradaban puncak dari peradaban perunggu yang ada di Asia Tenggara ini adalah di muara sungai Mekong. Bahkan kemudian Sriwijaya merupakan hadiah dari sungai Batanghari dan sungai Musi. Begitu juga peradaban di Jawa Timur, Singosari, Majapahit, Kadiri, ini juga merupakan hadiah dari sungai Berantas dan sungai Bengawan Solo. Di dekat kita ternyata ada sebuah punden yang terawat dan masih digunakan sebagai situs religi. Bahkan ada mata air yang dipercaya ini bisa kemudian memberikan pengobatan bagi yang meminumnya, atau kemudian dilancarkan usahanya, atau kemudian bisa awet muda, teman-teman. Nah, di sini adalah pohon jambu batu yang diduga berusia ratusan tahun gitu ya. Dan di sebelahnya ini ada beberapa artefak-artefak yang penting. Misalnya di sini teman-teman, ini ada meja batu atau pada masa prasejarah itu dikenal dengan dolmen ya. Ada bercak-bercak seperti ini adalah telapak kaki raksasa ya. Kemungkinan ini telapak kaki leluhur kita sebagai simbol kemudian kelestarian ya, kelestarian keturunannya atau kelestarian sebuah masyarakat. Jadi di sini adalah telapak kaki yang memang dari segi ukuran ini lebih dari telapak kaki orang dewasa. Kemungkinan memang semacam telapak kaki raksasa sebagai tanda kekuatan dan kekuasaan ya di masa lalu. Bahkan setelah kita melihat ada telapak kaki raksasa di sini, ini di sampingnya ya ini paling magis teman-teman. Paling magis dan paling keramat ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah putunipun sowan, Mbah. Lah, jadi di sini ini ya, yang konon katanya menurut cerita tutur ada semacam putri cantik kerajaan yang kemudian bertapa sambil tiduran, berlumut dan membatu teman-teman ya. Bahkan di depannya ini teman-teman, di depannya ini jika kita lihat ini benar-benar adalah tinggalan-tinggalan masyarakat prasejarah. Selain kemudian sebuah meja batu atau dolmen, juga ada batu lumpang. Jadi ini bukan tetesan-tetesan air, karena ini memiliki tertata secara rapi ya. Baik itu kemudian tempat untuk dua buah tempat samping kiri samping kanan gitu ya. Nah, bahkan kemudian ada yang berjajar 5, 1 2 3 4 5, 1 ini ada katanya 2 3 4 5 ya. Dan ini merupakan pahatan batu dakon yang pada masa lalu ya, baik itu masa prasejarah sebagai awal munculnya peradaban batu besar, batu dakon, batu gorit gitu ya. Batu dakon ini memiliki makna itu menampung tetesan air hujan untuk pertama kalinya yang dianggap magis gitu ya. Nah, ini sebagai lambang kemudian titi mongso juga. Artinya ketika air hujan di dalam lubang-lubang ini tidak kering gitu ya dalam rentang waktu tertentu gitu ya, maka para petani ini sudah berani untuk memulai menanam padi. Karena masyarakat Jawa, karena kata Jawa itu sendiri berasal dari kata Jawawut atau jele ya, yang artinya padi-padian. Sehingga pada masa lalu Jawa ini dikenal dengan Pulau Padi. Nah, sehingga masyarakat Jawa berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya padi. Di sini juga ada sesuatu yang paling magis yang artinya menandakan peradaban kuno ya. Kemungkinan era perah kerajaan Majapahit atau sebelum kerajaan Majapahit, karena artefak-artefaknya itu sangat arkais, artinya lebih kuno dari Majapahit dan Singosari. Kemungkinan Empu Sindo atau Kadiri gitu ya, rata-rata sekitar abad ke-10 atau ke-11 Masehi. Dan coba kita copot sepatu karena ini kelihatannya sesuatu yang paling magis. Ada 3 buah gentong ya, yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat sebagai situs religi. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbak, permisi Mbak, putunipun sowan. Lah, di depan kita ini, di sebelahnya gentong ini ada juga kendi gitu ya. Kendi itu wadah air pada masa kuno gitu ya. Ini ada semacam kemuncak ya. Kemuncak yang artinya kemungkinan dahulu kemuncak lambang gunungan Prawata Girinata ini memiliki unsur-unsur pemujaan, persajian gitu ya, sebagai lambang kemudian gunungan.
tempat bersemayamnya para dewa, roh-roh para leluhur gitu ya. Termasuk di sampingnya ada pipisan kuno tinggal fragmen, dan di belakangnya ada batu lumpang kecil sebagai sebuah jejak persajian pada masa lalu. Karena persajian ini merupakan sebuah rentang peradaban yang cukup lama, dimulai dari masyarakat Proto Melayu ini sudah melakukan persajian, karena persajian yang terdiri dari buah-buahan, bunga-bunga wangi, beberapa hasil dari kebun atau hasil dari sawah, kemudian juga ada beberapa perdupaan, kemenyan dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah tradisi atau ritus yang tidak terlepas dari masyarakat pertanian atau masyarakat agraris, dengan harapan sebuah hasil panen yang melimpah, dengan harapan bahwasanya jika kemudian generasi ini masih kemudian memberikan perhatian pada leluhur, itu leluhur dianggap masih memiliki peran penting dalam kehidupan anak cucunya, teman-teman. Jadi luar biasa sekali ya. Di sini kita akan mendapati jejak-jejak yang menandakan unsur-unsur peradaban kuno, yaitu Prawata Girinata ya, atau unsur-unsur sekitar peradaban kerajaan Majapahit tersebut. Di sini ada mata air yang sangat keramat ya, dan diduga memang ini dirawat sejak era prasejarah sebagai rasa syukur masyarakat akan air yang merupakan kebutuhan akan sehari-hari ya. Nah ini. Bahkan di samping mata air ini ada jambu raksasa, yang kemungkinan pohon jambu raksasa ini berumur lebih dari 700 tahun ya. Sejak kemungkinan ditanam oleh para pertapa atau para resi sejak era kerajaan Majapahit. Dan pohon jambu yang dengan akar-akar seperti pilar-pilar katedral yang ada di Eropa ini memiliki sebuah lengkung semacam gua gitu ya. Nah, ini ada semacam lengkung katedral yang luar biasa sekali, yang artinya memang pohon ini berusia ratusan tahun. Ada juga pohon menjalin dan pohon-pohon yang lainnya ya. Jadi banyak, termasuk kemudian makam leluhur yang dianggap merupakan makam sesepuh atau pendiri desa juga ada di sekitar sini ya, atau Sang Bau Rekso. Ya, cahaya temaram di bawah rimbunan pohon-pohon ya, alam tropis yang sangat indah ya, yang menyiratkan pada kehidupan kuno di masa lalu ya, sebuah kehidupan yang menyatu dengan alam dan budaya, dimana kemudian di lokasi ini selain kita banyak temukan jejak-jejak kabuyutan, jejak-jejak Prawata Girinata, dan di paling belakang di sini ini ada makam misterius yang diduga sebagai makam sesepuh ya dari desa. Nah ini sendiri, dan mirip dengan kuburan para resi karena tidak memiliki maesan atau nisan yang dua ya, melainkan cuma satu ya sebagai simbol tugu. Nah di sini teman-teman, jadi ada beberapa jejak persajian yang terbuat dari tembikar. Kemungkinan yang tertutup kain putih ini adalah sebuah balok batu candi ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, di sini kita dapati sebuah layah ya, tembikar, dan sebuah alat tembikar yang biasanya untuk digunakan sebagai tempat menaruh perdupaan gitu ya. Dan di sini cuma ada tugu batu satu yang dibungkus kain putih ya, yang dianggap sesuatu yang bernilai magis dan sakral pada masa lalu. Dan di sekelilingnya ini diduga, bahkan cerita tutur warga masyarakat yang sampai saat ini juga sering digunakan untuk kenduri gitu ya. Ada kuburan kerbau yang ada di samping di sini ya. Dan memang kerbau atau mahisa ini sesuatu yang sangat berhubungan dengan ritual kurban kepada masa prasejarah, masa Neolitik ya, peradaban agraris awal, kemudian pada masa Hindu-Buddha pada masa kerajaan Majapahit. Karena sebagian besar sapi ini memang dianggap sebagai dewa, sehingga kemudian makanan-makanan yang berupa daging kebanyakan itu dari daging kerbau. Nah gitu. Banyak ya hidangan-hidangan daging kerbau, misalnya hadangan harang. Nah ini artinya daging kerbau yang dimasak dipanggang di atas areng atau arang ya. Ini salah satu hidangan yang disukai para raja kerajaan Majapahit. Nah di belakang ini memang ada sebuah rumpun bambu yang menyerupai gerbang gaib ya, menuju sebuah lokasi yang di sana juga ada pohon tua dan pohon yang sangat langka. Masyarakat mengenalnya sebagai pohon tutup ya. Nah, itu juga diduga usianya ratusan tahun. Nah ini.
Jika kita melewati sebuah kuburan kerbau, kita akan bisa melihat ya akar-akar pohon raksasa ini yang juga sebagian besar ada semacam batu-batu ya yang tertata sedemikian rupa membentuk sebuah formasi tertentu ya. Formasi tertentu yang diduga beberapa susunan batu ini merupakan menhir atau tugu batu ya, yang memiliki unsur-unsur pemujaan, unsur-unsur sakral dan magis pada masa lalu. Selain itu juga kemudian setelah kita melewati lubang pohon jambu ini, kita akan mendapati sebuah sumber mata air keramat yang sampai saat ini masih dikeramatkan oleh warga. Coba ya, kita lihat. Nah, di sini ada lubang ya. Dan akar-akar ini memang seperti sosok ular naga yang melilit-lilit menembus dan menghujam perut bumi ya, karena ular naga pada masa lalu juga dipercaya sebagai penjaga alam dunia bawah, di mana pada masa prasejarah ini ada sebuah kepercayaan bahwasanya lambang dunia atas berupa matahari, elang gitu ya, dan lambang dunia bawah berupa kegelapan, berupa ular naga, kura-kura, buaya gitu ya. Dan itu kemudian terus lestari dan mengalami akulturasi pada masa peradaban kuno Hindu-Buddha, sehingga kemudian corak agama Hindu yang ada di Jawa ini ternyata berbeda dengan corak agama Hindu yang ada di India, sehingga kemudian masyarakat Bali pun menganggap Hindu yang ada di Bali bukan Hindu dari India, melainkan Hindu yang berasal dari Majapahit atau Hindu Jawa Timur ya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Nah, dibalik kemudian keindahan dan keelokan pohon raksasa ini ya, itu yang kemudian rumah bagi sebagian serangga, hewan-hewan seperti burung-burung berkicau. Sampai saat ini ya kita bisa mendengarkan kicauan burung yang sangat indah dan merdu ya, bersaut-saut. Di bawahnya ini ada sumber mata air keramat teman-teman, yang sangat luar biasa sekali, yang dipercaya kemudian airnya bisa kemudian digunakan sebagai penyembuhan berbagai macam penyakit, atau bisa kemudian digunakan sebagai pelancar rezeki dan usaha gitu ya. Kalau kemudian air tersebut kemudian dibawa dan ditaruh di depan toko misalnya, dan ada yang dipercaya bisa kemudian awet muda. Coba kita lihat ya teman-teman, di sini ada tempatnya teman-teman. Nah, jadi luar biasa sekali, mata air ini diduga memang ratusan tahun ya. Jadi sejak masa dulu, masa prasejarah, masa peradaban kuno, sampai saat ini itu masih lestari karena masih digunakan oleh masyarakat desa terdekat itu, baik kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, minum, kemudian mandi, cuci pakaian, atau untuk mengaliri sawah-sawah yang ada di belakangnya. Sehingga kemudian kelestarian alam ini harus terus terjaga dengan menjaga kelestarian pepohonan-pepohonan yang ada di atasnya tentunya ya. Selain mata air yang sangat keramat ini, ada sebagian di sini yang sering digunakan masyarakat untuk mandi, sehingga perlu kemudian adanya sebuah penutup gitu ya, penutup yang permanen. Dan lokasinya sangat indah sekali, penuh dengan batu-batu tipis seperti meja-meja batu gitu ya. Kemungkinan tempat duduk pada masa lalu untuk mandi atau ritual mandi suci gitu ya, atau kemudian untuk ritual-ritual tertentu, biasanya untuk rendam di malam bulan purnama kan gitu ya. Nah, itu pada masa lalu. Nah, namun bagaimanapun juga nilai-nilai strategis, nilai-nilai fungsional dari mata air ini untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat kuno atau masyarakat zaman dulu juga menganggap sesuatu anugerah dari ilahi ini juga memiliki nilai-nilai magis dan religius teman-teman ya. Jadi coba kita mandi cuci muka biar awet muda teman-teman. Ternyata airnya itu sangat segar sekali ya, sangat bening sebening kaca teman-teman ya. Jadi jika kita lihat suasana lokasi ini yang sangat indah, sangat segar, sangat sejuk, ini merupakan sebuah pelajaran yang patut kita kemudian ambil darinya. Kelestarian alam, menanam pohon beringin ambulu, pohon-pohon keras gitu ya, bunga-bunga yang ada di bawahnya. Bahkan di kitab-kitab kuno seperti Tantu Pagelaran, Siwaratrikalpa maupun kitab Arjuna Wiwaha akan terlihat bagaimana kemudian para pujangga, para resi, para empu ini mencatat bagaimana asrama-asrama, tempat-tempat suci, rabut-rabut. Jadi rabut itu banyak sekali dalam kitab Pararaton, itu disebutkan banyak rabut ya, rabut Gunung Lejar, rabut ini, rabut itu. Rabut sendiri itu artinya adalah tempat keramat.
Jadi jangan salah, di Jawa ini memang banyak tempat-tempat yang dikeramat selain semata-mata untuk menjaga kelestarian alam itu dengan sebuah upaya memiliki nilai magis dan sakral, juga kemudian agar fungsi dan kegunaannya itu tetap lestari untuk generasi-generasi yang akan datang. Dan di dalam kitab-kitab tersebut akan terlihat bagaimana kemudian asrama berjajar rapi, beratapkan ijuk, kemudian asap mengepul dari salah satu bangunan menyatu dengan awan, yang artinya pada masa lalu memang penggunaan kayu bakar dan asap ketika memasak itu bagian yang tidak terpisahkan gitu ya. Nah, begitu juga alat-alatnya itu sangat alami, terbuat dari tembikar gitu ya, sehingga kemudian bahkan alat-alat yang digunakan itu terbuat dari tembaga ini untuk mendeteksi sebuah racun dalam makanan gitu. Jika tembaga ini akan berubah warna menjadi kehijauan, ini artinya makanan tersebut mengandung racun. Jadi ini keahlian leluhur kita dalam memasak. Begitu juga kemudian asrama-asrama tersebut itu ditanami berjajar-jajar aneka bunga seperti kebana, karawira, nagakusuma, puring, andong, dan ini sesuatu yang merupakan cita rasa peradaban Jawa yang memiliki kehalusan budi pekerti, kehalusan hati, kehalusan kemudian tata keramanya. Ini kemudian menyiratkan bahwasanya bunga-bunga itu bisa kemudian menambah rasa estetik dan keindahan yang bisa melunakkan hati, tidak mudah marah, tidak harus menggunakan pedang dalam menyelesaikan masalah, tetapi harus dengan hati dan pikiran yang dingin ya, serta indah, dan menjaga kerukunan pada waktu itu ya, serta gotong royong. Jadi di lokasi ini masih kita dapati juga beberapa puring dan andong yang sudah mulai ditanam dan diperhatikan ya oleh masyarakat desa setempat. Semoga kemudian situs-situs yang sangat luar biasa seperti ini gitu ya, tetap kemudian memberikan sebuah edukasi, motivasi, inspirasi, serta kemudian nilai-nilai budaya dan kebijaksanaan tentunya ya. Semoga bermanfaat teman-teman.